netizen, dan anak hendak pulang sekolah. Mereka melihat sampah yang berserakan. Sampahnya menimbulkan bau tidak sedap. Sampah yang lama-lama, sampah yang udah lama, yang ada airnya, itu lama-kelamaan menimbulkan bau yang busuk kalau tidak segera dibuang. Mereka bersama-sama membersihkan sampah tersebut. Berarti mereka menerapkan apa? Gotong royong. Siapa di sini yang kalau melihat sampah berserakan langsung cepet-cepet ambil sampahnya terus dibuang ke tempat sampah, ada enggak? Atau malah lihat sampah, ya udahlah, itu kan bukan sampahku. Ada enggak yang seperti itu? Tidak. Karena itu tidak boleh. Sampah, kalau kalian lihat sampah berserakan langsung diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Ke tempat sampah ya, bukan ke sungai, bukan ke kali, bukan ke selokan. Karena menyebabkan apa itu? Banjir. Kalau nanti banjir, yang rugi siapa? Semua orang. Semua orang akan rugi. Jauh lagi. Sampah yang berserakan menimbulkan bau. Selain itu juga dapat mencemari lingkungan. Airnya menjadi kotor. Air yang tercemar itu menyebabkan apa? Kalau airnya tercemar oleh kotoran berarti menyebabkan apa? Menyebabkan sakit perut. Air kan juga buat minum, buat mencuci. Nanti air buat mencucinya menjadi kotor. Ada kumannya, bajunya nggak bersih malah tambah kotor. Selain itu juga menimbulkan penyakit atau yang membersihkan kelas yang kotor di halaman 34. Ya, lihat. Membersihkan kelas yang kotor. Di kelasnya kita itu kotor atau bersih? Kotor. Jadi setelah ini kita harus membersihkan bersama-sama. Agar kalian harus gotong royong. Agar kalian juga nyaman belajarnya. Mario dan Bella baru tiba di sekolah. Mereka melihat kelas yang kotor. Mario dan Bella mengambil sapu dan tempat sampah. Kelas pun menjadi bersih dan indah. Kalau kelasnya bersih dan indah itu siapa yang suka? Nah, semua yang ada di dalam kelas belajarnya menjadi semangat, menjadi nyaman. Di kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Ikutilah kegiatan piket di sekolah. Tadi siapa? Tadi pagi yang udah piket? Aku. Dan masih harus rajin agar kelasnya bersih. Selain itu, kita juga tidak boleh mencoret-coret tembok. Nih, temboknya kan habis selesai dicat. Jadi tidak boleh dicoret. Tembok nanti kan jadi temboknya itu tidak terlihat iya, nggak boleh. Temboknya harus dicat. Ya, coba dibuka halaman 35. Setelah kita mempelajari, kita buka halaman 35. Sudah?
penyakit. Tepuk tangan buat Mas Ria dan teman-teman dari Berarti manfaat lingkungan yang bersih itu hidup menjadi nyaman dan terhindar dari penyakit. Nomor 2, apa ciri lingkungan yang bersih? Tadi udah dijelaskan Bu Priska. Oh, Mbak Afina berani menjawab. Mbak Afina, apa saja ciri-ciri lingkungan yang bersih? Tidak ada sampah berserakan dan tidak ada sarang nyamuk. Tidak ada coretan di tembok. Oke, tidak ada sampah yang berserakan, tidak ada apa lagi? Sarang nyamuk. Karena nyamuk itu kan biasanya ada hidup di air di dalam botol itu kan, di botol sampah itu kan. Itu biasanya ada jentik-jentiknya. Sama apa lagi tadi Mbak? Tidak ada coretan di tembok. Itu adalah ciri-ciri lingkungan yang bersih. Nomor 3. Bentar, nomor 3 itu ada gambar apa sih? Membuang sampah di sungai. Nah, apa akibat tindakan tersebut? Yo, Mbak Afila juga. Mengakibatkan banjir. Kenapa kok bisa banjir? Membuang sampah di sungai kenapa kok bisa mengakibatkan banjir? Alasannya apa? Karena sampah itu tadi lama-kelamaan akan menumpuk. Nah, jadi air sungainya itu tersumbat oleh sampah. Jadi airnya tidak bisa lurus, seharusnya airnya lurus, terus tapi airnya cuma berhenti di tempat itu. Jadi mengakibatkan banjir. Kalau banjir itu mengakibatkan gatal-gatal kalau terkena nomor 4 dibuka halaman 36. Nomor 4 itu ngapain ya itu? Apa tindakan yang tidak diperbolehkan? Temboknya tidak boleh dicoret-coret karena akan mengganggu mata. Yang seharusnya temboknya bersih dicoret-coret. Nah, kalau coret-coretnya kayak melukis, mewarnai dengan rapi itu nggak apa-apa. Tapi kalau coret-coretnya seenaknya, nah itu baru tidak boleh. Kalau digambar dengan rapi, diwarnai dengan rapi itu namanya bukan coret-coret, tapi namanya menghina. Apakah boleh memetik bunga? Boleh. Kita boleh memetik bunga. Asalkan bunganya itu akan kita manfaatkan dengan baik. Untuk
Ya, kalau sudah boleh kembali ke mejanya masing-masing. Ya, pastikan kembali ke mejanya masing-masing sudah.
kotor banget karena tadi malam hujan, jadi sepatunya banyak tanah.